Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kita apa namanya? Wasayal aba lil abna. Ini pesan orang tua kepada anak. Ini sebenarnya yang membaca kitab ini ayah, ayah yang dengar anak-anak, anaknya kan. Ini sebagai pendidikan akhlak pertama di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus samina asyara fi fadilatil amali wal kasabi ma'at tawakkuli wa zuhdi. Bermula pelajaran yang ke-18 itu pada menyatakan kelebihan bekerja. Bekerja banyak pahalanya. Fi fadalatil amal, kelebihan beramal bekerja, wal kasabi berusaha. Ini beramal dan berusaha ya. Beramal berarti mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki, wal kasabi usaha kerja nih. Kerja. Pada kelebihan beramal dan bekerja, ma'at tawakuli bersama bertawakal, wa zuhdi dan zuhud. Kita lihat. Nah, nih udah diingatin nama. TikTok udah sejam nih. Harus ngisi apa nih? Nah, ya bunayya wahai anakku, ta'allamil ilma. Ta'allamil ilma. Pelajari olehmu akan ilmu. Lita'amala bihi fi nafsi. Agar engkau amalkan dengannya ilmu pada dirimu. Nah ini pertama, pelajari ilmu agar kita amalkan. Ya. Nah, karena pada dasarnya semua orang yang berilmu itu akan merugi. Kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal merugi. Kecuali hanya orang yang ikhlas. Ya. Alhasil yang beruntung cuma orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Ta'allamil ilma, pelajari olehmu akan ilmu lita'amala bihi fi nafsik agar engkau amalkan dengannya ilmu pada dirimu. Pertama untuk diri kita. Walitu'allimahu linnasi dan agar engkau ajarkan akannya ilmu bagi manusia. Nah, ini udah belajar lama, udah jadi guru kah? Tinggal ngajarin. Wa tahmilahum alal amali bihi tahmila atau litu'allimahu dan agar engkau ajarkan akannya ilmu bagi manusia wa tahmilahum dan engkau dorong akan mereka alal amali bihi kepada beramal dengannya ilmu. Pertama cari ilmu, kita amalkan, kemudian kita ajarkan orang lain, kita dorong orang lain untuk mengamalkan. Wa ta'allamil ilma lituhsina bi'ilmika tadbir hayatika. Pelajari olehmu akan ilmu. Ini ilmu berarti umum ini bukan hanya ilmu agama. Ini namanya juga pelajaran di sekolah. Ilmu apa aja. Semua ilmu itu baik. Nah, kecuali ilmu sihir kan itu. Wa ta'allamil ilma pelajari olehmu akan ilmu lituhsina. Supaya engkau bagus dengan sebab ilmumu. Tadbir hayatika akan mengatur hidupmu. Watorika ma'asyika dan nah ini kenapa torika? Maksudnya toriki mengatur hidupmu, mengatur jalan hidupmu dan atau torika nggak apa-apa, atah pada tadbir. Pelajari olehmu akan ilmu agar engkau bagus, agar engkau membaguskan dengan ilmumu tadbir hayatika akan mengatur hidupmu dan akan jalan hidupmu wa ma'adika akhirat. Tujuan belajar agar bisa menjalani hidup dengan baik untuk dunia dan untuk akhirat. Fama ta'allamta liyakunal ilmu ghullan fi unukik. Maka tidaklah engkau belajar supaya adalah ilmu itu belenggu dalam lehermu. Nah, ini udah mulai ini. Fama ta'allamta, maka tidaklah engkau belajar liyakunal ilmu agar adalah ilmu itu jadi belenggu dalam leher. Wala kaidan tidak pula ikatan fi rijlika dalam kakimu, ikatan rantai. Yamna'uka saya yang menghalangi ianya ilmu tadi sebagai belenggu dan rantai akan usaha. Nah, insya Allah ini kata beliau, engkau tidak belajar agar ilmu itu jadi belenggu di lehermu. Bukan itu tujuan belajar. Agar ilmu menjeratmu. Bukan pula merantai kakimu yang menghalangi ianya ilmu akan engkau akan usaha. Bukan berarti kalau udah punya ilmu tidak mau berusaha kan? Wayahula wayahulu bainaka wa baina asbabi ma'asyika. Dan menghalangi ianya ilmu antara engkau dan antara sebab-sebab hidup. Jangan sampai ilmumu menghalangimu dari berusaha untuk bekerja. Kecuali memang pekerjaan kita guru udah pas misalkan kita punya ilmu sekaligus pekerjaan kita mengajar itu udah keren banget.
Misalkan kita punya ilmu, tapi kita nggak punya pekerjaan mengajar, ya, misalkan ya. Nggak punya pondok, nggak punya ijazah, mau ngajar di sekolah kan susah nggak ada ijazah. Nah, jadi tetap kita harus bekerja, apapun pekerjaan. Mudah-mudahan begitu maksudnya, ya. Maka tidaklah engkau belajar supaya adalah ilmu itu jadi belenggu di lehermu, jadi ikatan di kakimu yang menghalangi ya akan kamu akan berusaha, menghalangi ya antara kamu dan antara sebab-sebab kehidupan. Ini kita lanjutkan. Nih, oke. Ya bunaya wahai anakku al-alimu aula ayyakuna qudwatan linnas fi iktisabil mali min wujuhil hali. Bermula orang alim itu lebih patut, lebih layak bahwa ada ianya si alim itu teladan bagi manusia dalam mencari harta dari jalan-jalan halal. Nah, di sini beliau menganjurkan nih, orang alim itu lebih layak bahwa ada ia menjadi teladan bagi manusia dalam mencari harta dari cara-cara halal. Orang alim mempraktekkan pekerjaan, ya kan? Memperlihatkan ini pekerjaan yang halal, ini cara bekerja, bukan tidak bekerja. Bermula si alim itu lebih layak, lebih utama bahwa ada ianya si alim itu menjadi teladan bagi manusia, fiktisa bilmal dalam mencari harta, tapi min wujuhil hil, dari cara yang halal, min wujuhil hali, ya, hali, dari jalan-jalan yang halal. Diinfakhi untuk menginfaknya harta fi wujuhil birri dalam jalan-jalan kebaikan. Orang alim yang jadi contoh teladan pertama. Hada huwal alimul ladzi. Ya. Hada huwal alimul ladzi yusyriku nuru ilmihi fil amah. Bermula ini sealim yang bekerja, punya pekerjaan. Ya. Enggak mengandalkan sedekah. Ya. Bermula ini sealim, huwa, dianya ini sealim. Itulah orang alim yang yusyriku. Yang menerangi nuru ilmihi oleh cahaya ilmunya alal amah kepada masyarakat umum. Ini. Fayahdadu nabi hadih, maka dapat petunjuklah mereka manusia, mereka rakyat umum, bihadihi dengan bimbingannya si alim yang model ini. Fayahdadun maka dapat bimbinganlah mereka, dapat petunjuklah mereka orang am, bihadihi dengan bimbingannya orang alim, idza ba'a bila menjual ia, wa idza ishtara bila membeli ia. Artinya gini, orang alim terjun nggak apa-apa dagang kan? Biar bisa mempraktekkan cara dagang yang benar, cara menjual yang benar, cara membeli yang benar. Wa idza stadana apabila berhutang ya, cara berhutang, cara meminjam yang benar. Wa idza zara'a apabila berkebun ya, menanam ya. Wa idza tajara bila berdagang ya, wa idza anfaqa bila berinfak ya. Nah, inilah kesempatan untuk mengamalkan ilmunya. Barangkali begitu. Masya Allah. Ya bunayya wahai anakku la aiba ala talibil ilmi idza amila fi mazra'atihi. Wahai anakku tidak ada aib kepada seorang pencari ilmu, kepada santri. Tidak ada aib kepada pencari ilmu idza amila bila bekerja ya fi mazra'ati pada kebunnya au mazra'ati abihi atau kebun bapaknya, mazra'ah sawah. Dunia mazra'atul akhirah kan gitu. Dunia itu ladang, ladang. Apabila beramal ya di ladangnya, au mazra'ati abihi atau di ladang bapaknya dengan dirinya. Ini kadang ada santri-santri yang malu bekerja. Terasa hina. Pekerjaan itu enggak hina kalau halal. Harus dikerjain. Kan ada anak-anak pengalaman kita kecil dulu disuruh ke sawah. Tapi lebih bukan malu kadang, lebih ke malas ya. Ke malas, enggak malu lah. Bapak kita petani, masa kita mau malu bertani? Biasanya bukan malu, malas. Tapi barangkali ada juga yang malu ya. Nah, banyak sinetron tapi bapaknya pemulung dia malu. Padahal halal. Nah, ini kata beliau, la aiba, tidak ada aib di atas seorang pencari ilmu bila bekerja ya di kebunnya sendiri atau mazraati abihi kebun bapaknya dia kerja binafsi sendirinya nggak apa-apa. Kan aib. Innamal aibu kullul aibi ayyakuna kallan ala nas. Hanya saja bermula aib. Kullul aibi. Seluruh aib. Benar-benar aib. Hanya saja bermula aib. Kullul aibi. Benar-benar aib
itu ayyakuna bahwa ada ianya seseorang kalan itu jadi beban. Kalan itu beban. Jadi beban ala nas terhadap manusia. Ya tarakabus sedekah itu mengintip-ngintip ia akan sedekah. Sibuk cari-cari sedekah, berharap sedekah. Inilah yang aib yang sebenarnya. Wayan tadiru fadlata ashabil muru'ah dan menanti ia akan kelebihan, akan karunia, akan pemberian dari pemilik-pemilik harga diri. Nah, itu yang menjadi aib kita selalu berharap bantuan orang lain. Nah, ini aib nih. Nah, bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah kah? Ya bunayya wahai anakku kanan nabiyu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yar'al ghanama itu menggembalakan ianya Nabi akan ghanam akan domba qablal bi'sati sebelum biasa. Sebelum Nabi diutus oleh Allah jadi Nabi, Nabi bekerja ngadu domba, ngadu domba. Apa namanya? Ngangon, menggembalakan domba. Summa kana yattajiru hatta bu'isa. Kemudian ada ianya Nabi itu yattajiru, berdagang ianya Nabi hatta bu'isa hingga diutus akan dianya Nabi untuk jadi Nabi. Insyaallah. Kita puasa ya, puasa yang abak lil abda. Wa mazala kadzalika hatta kana rizquhu tahta dhilli rumhi. Dan senantiasa ianya Nabi itu seperti demikian, Nabi bekerja hatta kana hingga adalah rezekinya Nabi itu tahta dhilli rumhi, itu di bawah bayang tombaknya Nabi ya. Ini panjang urusan hadis ini. Cuma kita pahami secara zahir sehingga adalah rezekinya Nabi itu di bawah bayang tombaknya. Mana Nabi ditentukan oleh Allah dapat bagian dari harta rampasan perang. Bukan berarti maknanya Nabi merampok. Bukan. Ini hadis ini kadang digunakan oleh sebagian orang di luar Islam untuk menuduh Nabi. Dibilang Nabi merampok. Karena katanya rezekinya di bawah bayang tombaknya. Nah, tapi nanti ini perlu kajian khusus ini. Untuk membantah syubhat-syubhatnya. Dan kita pengen lihat status hadis ini yang sebenarnya bagaimana. Senantiasa ianya Nabi seperti demikian. Hatta kana rizkuhu. Hingga adalah rezekinya Nabi itu tahta dhilli rumhi itu di bawah bayang tombaknya. Ya, nanti kita baca ta'liq ya. Wakana Abu Bakrin Siddiq dan adalah Abu Bakar As-Siddiqu, Siddiqu naik kepada Abu. Wakana Abu Bakrin Siddiqu dan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu tajiran. Itu pedagang juga hatta khalifah hingga dijadikan khalifah akan beliau. Ketika beliau udah jadi khalifah, baru nggak berdagang lagi, fokus melakukan tugas sebagai khalifah sehingga beliau digaji dari Baitul Mal ya. Nah, itu. Hmm, nah, itu. Jadi ini ada ta'liq tadi nanti kita lanjutkan. Rawal Imam Ahmad meriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Bukhari dan oleh Imam Bukhari wa ghairuhuma dan oleh lain keduanya an Abi Hurairah dari Abi Hurairah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi berkata, "Ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanama." Tidak mengutus oleh Allah akan nabi kecuali menggembala ia akan kambing. Semua nabi menggembala kambing ya. Faqala kita baca ta'liq dulu. Faqala maka berkata oleh sahabat-sahabatnya Nabi, "Wa anta dan engkau juga ya Rasul." Qala Nabi berkata, "Na'am ya." Ya, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Adalah aku menggembalakan akarnya domba di atas beberapa kirat. Qararit atas beberapa kirat, atas beberapa upah li ahli Mekah milik bagi penduduk Mekah. Wa amat tijaratu fakat sabata fi sirah. Adapun bermula berdagang itu maka sungguh sebut dalam sirah Nabi wal ahaditsis sahihati dan dalam hadis-hadis yang sahih annahu sesungguhnya Nabi sallallahu wasallam itu kana ada ianya Nabi yatajiru berdagang ia li Khadijah berdagang ia untuk Khadijah fi maliha pada hartanya Khadijah qabla al-bi'sah sebelum kebangkitannya. Nabi memang pedagang. Ya, rawal Imam Ahmad meriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi berkata, "Bu'istu bisayfi." Diutus aku bisayf. Ini saya nggak bisa memaknai hadis ini. Diutus aku dengan pedang. Ini makanya banyak kritik orang kan.
Katanya Nabi Muhammad pedang di tangan kanannya, Quran di tangan kirinya. Tapi ulama membantah ini. Ini ada cara memahaminya. Ya, bu'istu bisayfi baina yadi, aku diutus dengan pedang di antara hadapan kiamat, sebelum terjadi kiamat. Hatta yu'badallah, hingga diibadahi akan Allah wahdahu, sendirinya Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya Allah. Wa ja'ala wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan dijadikan akar rezekiku di bawah bayang tombak. Nah, kita baca matannya dulu ya. Wa kadzalika kana ashabu Rasulillah, demikian pula itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti ia akan mereka para sahabat, minas salafis saleh, dari salaf saleh. Semua bekerja. Fama mana'ahumul ilmu an muzahamatin nasi fi kasbil halal. Maka tidak menghalangi akan mereka para sahabat oleh ilmunya dari berdesak-desak manusia dalam mencari yang halal. Jadi ilmunya walaupun banyak tidak menghalanginya untuk bekerja, tetap bekerja kan? Nggak malu bergaul dengan siapapun dalam rangka mencari yang halal. Itu mananya. Balkanu kuduatan hasanatan fi wujuhil kasabi, bahkan adalah mereka semua itu, enggak semuanya juga kan. Balkanu, bahkan adalah mereka para sahabat secara umum itu kuduatan, menjadi teladan yang baik fi wujuhil kasabi, dalam cara-cara berusaha, cara-cara bekerja. Para sahabat Nabi ada yang pedagang, ada yang petani, macam-macam. Sayyidina Ali itu beliau menciduk apa namanya? Ngambil upah, ngambil air dari sumur, ngambil air dari sumur untuk, atau ngangkut air nyiram pohon-pohon kurma. Begitu dalam tarikh. Ya bunaya, wahai anakku, innaka satattali'u ala kasirin minal ahkami syar'iyyati. Sesungguhnya engkau itu satattali'u, nanti kamu akan tahu, akan melihat, ala kasirin, kepada banyak, minal ahkami syar'iyyah, dari hukum-hukum syar'i. Artinya, wahai anakku, kamu kan santri, kamu belajar terus. Sesungguhnya engkau nanti satattali'u, nanti kamu akan tahu, ala kasirin, kepada kebanyakan dari hukum-hukum syar'i. Fil bai'i, pada jual beli, warahni, pada borok, gadai menggadai kan. Nah, wal ijarati, pada menyewa, wal mudharabati, mudharabah kerjasama, wal muzaraati, muzaraah, kita punya lahan, orang menanamnya, bagaimana cara membagi hasil. Nah, fil bai'i, pada jual beli, warahni, pada borok memborok, wal ijarati, sewa menyewa, wal mudharabati, mudharabah, wal muzaraah, tani bareng. Wa nahwiha, dan seumpamanya. Fa'amal bima ta'lamu, maka beramallah kamu dengan apa yang kamu tahu. Wa 'allimin nasa, dan ajarkan olehmu akan manusia. Yudha'ifillahu lakal ajra ala ilmika wa amalika. Ajarkan olehmu akan manusia, yudha'if, jawab alim, niscaya menggandakan oleh Allah untukmu, al ajra, akan pahala, ala ilmika, atas ilmumu, wa amalika, dan amal. Ilmu yang sudah engkau dapatkan di pondok, praktekkan, amalkan, ajarkan dan amalkan, maka Allah akan memberikan pahala kan. Masya Allah. Iya kaya bunaya, iya hindari olehmu wahai anakku, antadunna kama yadunnu ba'dul aghbiya. Hindari olehmu, atau iya waspadai olehmu, ihzar maknanya. Waspadai olehmu wahai anakku, antadunna, bahwa engkau mengira, kama yadunnu, sebagaimana mengira oleh sebahagian orang-orang bodoh. Apa itu yang dikira oleh orang bodoh? Anna tawakkul 'ala Allahi huwa tarkul amali wal istislamu lil aqdar. Wah, sungguh bertawakal kepada Allah itu tarkul amal, meninggalkan beramal, meninggalkan bekerja, wal istislamu lil aqdar, dan tunduk bagi takdir. Jangan sampai engkau mengira bahwa makna tawakal itu tidak beramal, dia menerima apa, istislam, tunduk patuh kepada apa yang takdir. Bagaimana kak? Kan begitu ya. Dan semuanya sudah ditentukan Allah. Kalau Allah mau memberikan kita kaya, ya kaya aja walaupun nggak kerja. Memang benar hakikat itu. Tapi yang nyuruh kita bekerja Allah juga kan. Wa'malu fasayarallahu a'malakum.
Jadi banyak banget juga dalam ayat dalam Quran. Mayyamal miskala dzarrah, orang siapa yang berbuat kebaikan walau sekecil apapun. Berarti kan itu anjuran untuk beramal, bukan anjuran untuk diam. Orang Islam sebenarnya nggak ada cerita nganggur kan. Selesai satu pekerjaan, kita langsung bergerak melakukan pekerjaan lain. Wa idza faraghta fansab. Bila engkau telah selesai dari satu pekerjaan, tegak. Nah, banyak tugas dalam hidup. Nggak ada cerita menganggur. Nah ini. Inna zari alladhi yahrusu ardah. Sungguhnya petani. Zareh itu orang yang bertani. Orang yang menanam sayur, menanam padi. Zareh. Sesungguhnya petani yang yahrusu ardah. Yang membajak ia akan buminya, akan kebunnya. Wa ya'malu fiha dan bekerja ia fiha di bumi di kebun. Binafsihi dengan sendirinya lailan wa nahara pada malam hari dan siang hari. Maksudnya petani-petani yang membajak ia akan kebunnya. Wa ya'malu fiha bekerja ia di kebun dengan sendirinya pada siang hari, pada malam hari dan siang hari. Itu min afdalil mutawakilin. Itu bagian dari yang paling utamanya dari orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Iza hasunat niat. Itu apabila baiklah oleh niat. Jangan kita kira orang yang bekerja itu bukan orang yang tawakal. Bukan. Justru petani itu bagian dari orang apa namanya ahlil mutawakilin. Orang yang benar-benar kelihatan mempraktekkan tawakalnya bila niatnya bagus. Ini contohnya beliau menggambarkan. Fa innahu wada'a al-habbata fi batnil ardi. Maka sesungguhnya petani tadi meletakkan ia, menaruh ia akan biji fi batnil ardi di perut bumi. Petani kan menyemai, menyemai biji. Wa ahsana amalahu dan memperbagus ia akan pekerjaannya. Artinya kebunnya udah dibajak dulu kan. Kemudian dia tanam bibitnya, kemudian dia siram. Kemudian wafawadul amra ila rabbih dan menyerahkan ia akan urusannya kepada Tuhannya. Tapi hasilnya dia nggak tahu pada akhirnya terserah Allah. Fa insya'a ambatat sab'a sanabila. Maka jika berkehendak ianya Allah ambatat, saya menumbuhkan ya Allah akannya biji sab'a sanabila akan 7 tangkai. Ini iktibas dari ayat. Maka jika berkehendak ianya Allah ambatat, saya menumbuhkan ianya biji tadi oleh Allah kan. Sab'a sanabila menjadi 7 tangkai. Fi kulli sunbulatin mi'atu habbah yang dalam setiap tangkai itu ada 100 biji. Kita udah bekerja, udah menanam, hasilnya terserah Allah. Kalau Allah pengen menumbuhkan, dengan cara kita sudah melakukannya maksimal, bisa saja 1 biji jadi 7 tangkai, setiap tangkai jadi 100 biji. Berarti 100 kali 7 tangkai, 700 biji. Kita nanam 1 biji, Allah jadikan 700 biji. Bisa saja. Wa insya'a amataha. Jika berkehendak ianya Allah amataha, mematikan ianya Allah akannya biji. Falam tunbit syai'an, maka tidak menumbuhkan oleh biji tadi syai'an akan sesuatu. Bisa aja. Inilah tawakalnya. Tawakal. Bentuk tawakal. Nah, ini beda sama kita tasawuf dikit. Ya bunaya wahai anakku laisa zuhdu tarkal amali. Bukanlah zuhud itu meninggalkan bekerja. Bukan. Zuhud bukan tidak bekerja. Walakinna zuhda ayyakhruja hubbud dunya min qalbik. Tetapi zuhud itu bahwa keluarlah oleh mencintai dunia dari hatimu. Kau tidak mencintai dunia. Betapapun engkau bergelimang dunia. Ya kan? Artinya engkau akan menggunakan pada tempat yang semestinya. Nah itu. Tetapi zuhud itu bahwa keluarlah oleh cinta dunia dari hatimu. Wa idza tasabta aksara min hajatika. Apabila engkau berusaha akan lebih dari kebutuhanmu, kita dapat rezeki lebih. Wa idza tasabta. Apabila engkau mengusahakan aksara min hajatika akan lebih dari hajatmu, kebutuhanmu. Wasaita du'afa. Si engkau tolong akan orang-orang yang lemah. Wasaita engkau tolong, engkau bantu. Muasa. Engkau bantu akan orang-orang yang lemah. Watasaddaqta 'alal fuqara, engkau bersedekah kepada orang-orang fakir. Walam yadfa'kal hirsu dan tidak mendorong akan kamu oleh kerakusan, wahubul istiqsari dan oleh cinta memperbanyak, ila talabid dunia kepada mencari dunia min ghairil wujuhil lati dari ketiadaan, dari selain jalan-jalan allati ahalla yang menghalalkan akannya jalan oleh Allah li ibadihi untuk hamba-hambanya.
Apabila engkau mengusahakan akan lebih dari kebutuhanmu, engkau tolong orang lain, bukan untuk ditumpuk-tumpuk. Nah, makanya ini akibat kerakusan manusia yang kasus kemarin, numpuk emas 51 kilo. Kan. Bayangin, uang disimpan 1 triliun. Itu kalau nggak kerja, sehari jajan 10 juta aja, 200 tahun belum habis. Tapi masih KKN juga. Nah, itu pasti karena kerakusan, bukan karena kekurangan. Bila engkau mengusahakan akan lebih dari kebutuhanmu, wasaita tu'afa, engkau tolong akan orang-orang yang lemah. Tasaddaqta 'alal fuqara, engkau bersedekah kepada orang-orang fakir. Walam yadfa'ka, tidak mendorong akan kamu oleh kerakusan. Wahubul istiksar, dan oleh ingin memperbanyak, cinta memperbanyak, tidak mendorong ila tolabid dunia, kepada mencari dunia min ghairil wujud, dari selain jalan-jalan yang ahallaha, menghalalkan akannya jalan oleh Allah untuk hamba. Jangan sampai kerakusan kita, cinta kita kepada menumpuk-numpuk harta, mendorong kita untuk mencari harta yang tidak halal. Nah, itu maknanya ya. Faya bunaya, maka wahai anakku, ibtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Haraplah olehmu pada apa yang telah memberikan kepadamu oleh Allah akan negeri akhirat. Ada dunia yang Allah berikan kepadamu, gunakan sebanyak-banyaknya untuk mengharapkan akhirat. Ini saya baca kitab kemarin, apa judulnya ya. Mestinya seorang muslim itu sangat giat dia ya untuk bangun pendidikan khususnya, membangun majelis mingguan, majelis bulanan, mencetak kitab-kitab. Kan sekarang banyak kitab-kitab PDF yang sangat berguna, bermanfaat. Cetak banyak-banyak, kalau kita punya kelebihan, kita bagi-bagikan ke masyarakat aja. Nah, agar semua pada paham, pinter, bantu nyebarkan ilmu. Karena sekarang medianya sangat mudah, tidak seperti zaman dulu. Sekarang sangat mudah sekali belajar, nggak ada alasan orang nggak ada belajar. Kitab mudah banget. Dulu kita ngaji, hanya kita baca kitab-kitab yang diajarkan di kelas. Kita nggak ada duit untuk beli kitab tambahan. Sehingga wawasan kita sangat kurang. Sekarang Masya Allah ya, maktabah banyak banget. Kita banyak yang gratis. Ya tentunya kalau fisik harus beli kan. Tapi kalau PDF Insya Allah gratis. Kita punya kemampuan cetak banyak. Bantu pendidikan. Lihat santri-santri yang kurang ekonominya. Siswa-siswi dibantu. Supaya Allah mudahkan semuanya. Inilah. Mana tadi? Ibtaghi, harapkan olehmu pada apa yang Allah berikan kepadamu. Pada apa yang memberikan kepadamu oleh Allah, apa engkau harapkan? Darul akhirat, akan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka. Janganlah engkau melupakan akan bagianmu dari dunia. Ini terjemahan umumnya secara zahir. Ya maknanya berarti kita di dunia juga ada bagiannya. Walaupun para ulama tentunya tafsir nggak seperti ini. Kalau kita lihat adalah Imam Ghazali menyatakan, jangan engkau lupakan akan bagianmu dari dunia. Maknanya ambil dunia untuk akhirat juga. Bukan menikmati dunia untuk dunia. Walatan sanasibaka. Janganlah engkau melupakan akan bagianmu dari dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana telah berbuat baik oleh Allah kepadamu. Berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada hamba-hamba Allah yang lain. Karena Allah sangat baik kepada kita. Dan begitu hukum sebab akibatnya. Kalau kita pengen disayang harus menyayangi. Kalau kita pengen Allah berbuat baik kepada kita, berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah. Itu udah hukum tuh. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Walaupun tidak selalu yang membalas kebaikan kita, orang yang kita berbuat baik kepadanya. Tidak harus seperti itu. Wala tabghil fasada fil ardi. Janganlah engkau mengharapkan kerusakan dalam bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sungguhnya Allah itu tidak mencintai ia akan orang yang berbuat kerusakan. Udah selesai nih. Wallahu a'lam bishawab, ilahil marji. Ini cukup sampai di sini. 3 pelajaran. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.